Nah, misalnya 1 ditambah dengan 1 maka hasilnya 2. Misalnya 2 ini ditambah lagi dengan 1 maka hasilnya 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. So, di video kali ini saya akan memperkenalkan nih kepada teman-teman mengenai salah satu situs web yang sangat menarik untuk pembelajaran matematika. Kira-kira apa ya? Nah, jadi situs web itu adalah Mathigon. Nah, biar teman-teman gak penasaran nih, langsung saja ya kita buka ke Google Chrome-nya. Di sini kita akan membuka mathigon.org. Nah, lalu untuk langkah pertama-tama, teman-teman harus mendaftarkan akunnya terlebih dahulu. Harus login terlebih dahulu. Di sini saya sudah terdaftar akun. Nah, lalu di sini teman-teman memiliki berbagai macam option ya. Di sini ada dashboard siswa. Nah, penampilannya seperti ini. Lalu di sini juga ada pengaturan akun, tentang akun. Nah, di sini juga ada kalau misalnya teman-teman nih mau memakai mode gelap ya, misalnya. Nah, jadi tampilannya akan gelap seperti ini. Kalau teman-teman mau memakai mode terang, nah jadi tampilannya akan seperti ini. Mungkin di sini saya akan memakai mode gelap ya. Nah, di sini juga teman-teman bisa menggantikan bahasa. Di sini juga terdapat berbagai macam bahasa. Ada bahasa Inggris, bahasa Arab, ada bahasa Prancis, bahasa Indonesia, dan bahasa lainnya. Nah, di sini kalau teman-teman mau keluarkan akun juga bisa ya. Oke, kalau gitu kita kembali lagi. Nah, sebelum kita kenalan dengan fitur-fitur yang ada di dalam Mathigon ini, teman-teman harus mengenal terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan Mathigon itu. Nah, jadi Mathigon itu merupakan taman bermain matematika. Nah, di dalam Mathigon ini terdapat berbagai macam alat, kursus. Nah, kita juga dapat memanipulatif gratis untuk menjadikan pembelajaran online itu agar lebih interaktif dan menarik daripada pembelajaran sebelumnya. Oke, baiklah, langsung saja. Di sini ada berbagai macam option. Di sini ada papan tombol, kursus, dan kegiatan. Di dalam papan tombol ini, nah, terdapat 2 option ya. Nah, ini yang pertama yaitu Ubin. Ubin ini terdapat berbagai macam fitur-fitur permainan matematika. Nah, kalau mengajukan ini yaitu file ya. Di sini kalau teman-teman sudah membuat sesuatu di sini menggunakan fitur-fitur matematika yang ada di Mathigon ini, teman-teman bisa meng-save-nya. Yaitu juga di sini terdapat perpustakaan, di mana perpustakaan ini berguna untuk misalnya teman-teman sudah meng-save file tadi, teman-teman bisa melihat di perpustakaan ini. Di sini juga ada contoh dan template mengenai fitur-fitur yang ada di dalam Mathigon ini. Di sini ada contoh-contoh yang udah orang buat. Ini ada algebra tiles, ada geometri. Nah, di sini banyak ya, logic and di sini ada logic, ada numbers and function, probability, puzzles, dan lain sebagainya. Nah, oke. Lalu selanjutnya di sini ada kursus. Kursus itu apa? Kursus itu adalah perpustakaan mengenai fitur-fitur yang ada di dalam Mathigon. Nah, kalau teman-teman mau untuk menambah pengetahuan mengenai fitur-fitur yang ada di dalam Mathigon, boleh teman-teman buka yang ada di kursus ini. Nah, lalu kegiatan. Kegiatan ini terdapat berbagai macam games matematika nih di sini. Mungkin ini juga salah satu bisa menarik minat belajar siswa ya, salah satunya. Nah, jadi Mathigon ini sangat menarik ya, teman-teman. Oke, kalau gitu kita kembali lagi ke papan tombol. Di sini saya akan memperkenalkan mengenai fitur-fitur matematika. Nah, yang pertama di sini ada geometri. Dalam geometri ini ada poligon. Nah, di sini terdapat berbagai macam bangun datar matematika ya. Di sini ada segitiga, ada persegi, ada segi lima, dan lain sebagainya. Nah, di sini teman-teman juga bisa menghitung titiknya secara otomatis. Nah, dulu kan biasanya kita
guru itu menggambarkan segitiga di papan tulis ya pakai spidol, lalu menunjukkan nah titiknya itu yang ini ya. Kalau menggunakan web Metigon ini, jadi seorang guru itu bisa lebih otomatis nih, bisa sambil bermain games ya ibaratnya. Nah, di sini kan ada tanda bermain, kita klik di sini. Nah, jadi di sini secara otomatis dia menunjukkan titik segitiga ini ada berapa. Sudutnya itu yaitu 1, 2, 3. Nah, jadi segitiga ini terdapat 3 sudutnya. Gitu juga dengan segi 5. Wah, ini sangat menarik ya. Nah, lalu kalau persegi juga sama seperti itu. Nah, lalu bagaimana untuk menghapusnya? Teman-teman bisa blok lalu backspace. Oke, di sini juga ada polyomino. Ada polyomino, ada tangram. Di sini ada Penrose Styles, ada ubin juga. Nah, untuk 3D ini teman-teman bisa membuat jaring-jaring, contohnya kubusnya. Biasanya kita ada gunting-gunting kertas jeruk ya. Kalau di sini bisa kita buka, bisa kita lihat jaring-jaringnya itu secara otomatis dengan kita memainkan slider ini, kita geser. Nah, maka jaring-jaring kubus itu berbentuk seperti ini. Bisa kita tutup kembali. Nah, misalnya kita mau lihat lagi nih segi 8, gimana ya bentuk jaring-jaringnya kira-kira. Oke, ini kita pindahkan dulu ya teman-teman. Nah, jadi bentuknya itu, coba kita geser slidernya. Nah, jadi bentuk jaring-jaringnya itu seperti ini ya. Bisa kita geser, bisa kita tutup balik, dan seterusnya. Lalu kita hapus mix. Nah, lalu di sini juga terdapat peralatan yang lainnya. Di sini ada ada penggaris, ada busur. Ini jangkar ya. Lalu di sini juga ada pola dan seni. Oke, di sini selanjutnya ini ada angka. Di sini ada kubus angka, ada bilah angka, bingkai angka, ada kartu nomor juga nih teman-teman. Di sini ada nomor baris. Di sini ada lingkar faktor. Di sini juga bisa kita mencari pemfaktoran nih. Di sini contohnya nih, misalnya pemfaktoran dari 4. Nah, pemfaktoran dari 4 berapa? Ada 2 ya. Oke, biasanya kita tulis faktor dari 4 itu ada berapa? Ada 2. Kalau di sini kita bisa lihat ini ada berapa nih? Ada 1, ada 2. Maka faktor dari 4 itu ada 2. Gitu teman-teman. Oke, kita hapus. Gitu juga seterusnya. Nah, di sini ada pengaturan titik, ada kisi-kisi angka. Nah, kisi angka ini, di sini teman-teman bisa mencari penjumlahan ada, perkalian juga ada. Nah, untuk yang penjumlahan di sini, contohnya 1 ditambah dengan 1 itu hasilnya 2, 2 ditambah 2 hasilnya 4, 3 ditambah dengan 3 itu hasilnya adalah 6. Nah, lalu ini 5 ditambah 5 hasilnya adalah 10. Ini bisa kita geser ya. Nah, sampai seterusnya nih, banyak bisa teman-teman geser sesuai berapa keinginan dari teman-teman. Di sini bisa kita melihat 5 ditambah 8 hasilnya 13. Tuh, ini kalau dalam penjumlahan. Kalau kali-kali juga bisa nih, ada pilihannya. Nah, kita mau cari 3 dikali dengan 4. Nah, di sini 12. Bisa kita geser juga, misalnya 5 dikali dengan 7, ini hasilnya 35. Di sini juga ada alat tambahan nih teman-teman. Ada sempoa juga, ada titik meledak. Di sini juga ada ember 0 ya, ember 0 di sini. Nah, misalnya 1 ditambah dengan 1 maka hasilnya 2. Misalnya 2 ini ditambah lagi dengan 1, hasilnya 3. Nah, terus 3 ini akan kita kurangi dengan 1. 3 ini dikurangi dengan 1. Kita taruh satunya itu di ember. Nah, maka isi di dalam ember ini akan berubah menjadi 2. Yang tadinya 3 berubah menjadi 2 karena kita kurangi 1. Lalu selanjutnya di sini ada pecahan nih, teman-teman. Nah, untuk pecahan di sini, untuk pecahan ini ada bar pecahan. Nah, di bar pecahan ini ada dalam bentuk persen dan ada dalam bentuk desimal. Nah, dalam bentuk persen ini gimana maksudnya? Ini
satu per satu. Satu per satu itu kan artinya satu ya teman-teman. Nah jadi, nah ini apa sih maksudnya? Ini bisa kita urutkan. 1 per 2 ditambah dengan 1 per 2 itu bisa menghasilkan 1. 1 per 2 tambah 1 per 2 itu sama dengan 1. 1 per 1 itu tadi artinya adalah 1. Tuh teman-teman. Nah gitu juga nih dengan sepertiga. Sepertiga ditambah dengan sepertiga ditambah dengan sepertiga itu akan menghasilkan 3 per 3, yang dimana 3 per 3 ini juga hasilnya adalah 1. Jadi dia ini kembali lagi ke 1 per 1. Nah, kalau kita mau cari persen ya teman-teman. Nah, di sini persen. Apa sih kaitannya 100% dengan 25%? Nah, jadi di sini kalau 25% ditambah dengan 25% ditambah dengan 25% ditambah dengan 25% itu akan menghasilkan 100% teman-teman. Nah, gitu juga dengan 10% nih. Nah, ini 10-nya itu ada 10 ya. Ini ada 10. Kalau 10 ditambah dengan 10 sampai dengan 10 itu akan menghasilkan 100%. Nah, oke. Terus di sini ada desimal ya. Nah, desimal juga sama ya teman-teman. Ini 1 nih, kita ambil 1, terus kita ambil contohnya 0,25. Kalau 0,25 ditambah dengan ini 0,25 nya itu ada 4 ya. Kalau kita jumlahkan semua maka dia akan menghasilkan 1. Biasanya kita tambah-tambah gini itu di papan tulis ya. Nah, ternyata di situs web Mavigon ini juga bisa kita buat seperti itu teman-teman. Jadi bukan hanya di papan tulis kita coret-coret, melainkan di situs web juga bisa. Ini juga salah satu dapat menarik minat siswa. Kita hapus dulu. Selanjutnya kita lihat lingkar pecahan. Nah, nih contohnya nih. Saya di sini ada satu lingkaran. Kita mau lihat dalam bentuk ini, bisa juga teman-teman lihat dalam bentuk pecahan, persen. Nah, dalam bentuk desimal juga bisa ya teman-teman. Nah, misalnya nih, saya akan buat dalam bentuk pecahan ya. Ini kan 1 bulan utuh. Kalau misalnya nih 1/4. Nah, di sini kita akan buat jadi satu lingkaran. Itu gimana? Ini teman-teman bisa copy juga ya. Ini akan kita pindahkan terlebih dahulu. Kita geser, bisa kita putar ya teman-teman ya. Nah, kita satukan, terus kita copy lagi. Kita putar lagi, ini kita satukan. Kita copy lagi. Nah, maka jika satu lingkaran ini membelah menjadi 4, dia akan berbentuk seperti ini. Nah, jika dalam bentuk pecahan itu dikatakan dengan 1/4. Kenapa? Ini kan ada satu putaran nih. 1 itu dibelah dengan 4. Oke. Begitu juga 1/3, 1/6 dan seterusnya ya. Nah, dalam bentuk persen juga sama seperti itu. Ini kan kalau dalam lingkaran penuh dia 100%. Nah, jadi kalau misalnya satu lingkaran ini dibelah 2, maka dia akan menjadi, nah ini kita copy, gimana ya bentuknya, dia akan menjadi 2. Kita putar sebesar 180 derajat. Nah, 50% itu akan menghasilkan 100%. Oke, ini kita hapus, kita blok, terus backspace. Gitu juga dengan desimal ya teman-teman. Nah, lalu di sini ada aljabar nih. Nah, untuk aljabar ini kalau x dikalikan dengan x itu akan menghasilkan x kuadrat. Nah, kalau x dikali dengan y itu akan menghasilkan xy. Nah, ini juga sama, xy hasilnya jika dikalikan. Lalu kalau misalnya y dikali dengan y itu menghasilkan y kuadrat. Nah, di sini juga ada skala keseimbangan. Nah, ini juga teman-teman bisa nimbang ya, kira-kira mana yang lebih berat. Nah, yang uniknya di sini, ini teman-teman bukan hanya bisa menimbang ini aja, fitur-fitur yang ada di sini saja, melainkan teman-teman bisa menimbang pecahan yang tadi juga. Nah, misalnya nih kita akan membandingkan satu bilangan pecahan, ini juga bisa nih pakai dengan timbangan. Kita mau lihat nih kira-kira 1/2 kita bandingkan dengan 1/12. Nah, mana kira-kira yang lebih besar? Ternyata 1/2 itu lebih besar daripada 1/12. Nah, kalau misalnya kita tambahkan lagi nih
dengan 0,5. Nah, 0,5 kita taruh di sini. Mana yang lebih berat? Ternyata yang di sebelah kanan jauh lebih berat. Yang 0,5 tadi dengan 1/12 tambah dengan 1/12. Terus kita mau tambah persen lagi nih. Misalnya kita mau tambah 20% di sebelah kiri. Kira-kira mana yang lebih berat? Ternyata lebih berat yang di sebelah kiri, yang 1/2 ditambah dengan 20%, teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Kalau misalnya kita mau nambah angka ya, misalnya kita mau nambah dengan angka 1 nih, misalnya nih yang sebelah kanan kita tambah 1. Ternyata lebih berat yang di sebelah kanan. Jadi kita tambah lagi dengan 10 nih. 10 ini kita tambah di sebelah kanan lagi. Nah, ternyata lebih berat yang di sebelah kanan. Atau kita coba pindahkan di sebelah kiri. Mana yang lebih berat timbangannya? Ternyata lebih berat timbangan yang di sebelah kiri. Nah, ini unik ya teman-teman ya. Kita hapus dulu. Oke, kita balik lagi tadi di aljabar. Nah, jadi selanjutnya itu ini teman-teman juga bisa memakai sumbu dan tabel koordinat. Di sini juga ada penggeseran variabel. Nah, di sini juga bisa mencari probabilitas data dengan menggunakan koin, dadu, dan pemintal. Ini juga ada grafik dan statistik. Nah, ini grafik. Ini juga bisa bermain kartu. Ini juga ada dadu polihedral, di sini juga ada dadu non transitif. Nah, lalu yang terakhir di sini juga teman-teman bisa memain games dan aplikasi. Di sini ada pilihan games dan aplikasi nih. Ini ada tombol, mengalihkan. Ini ada game catur juga di sini. Nah, ada mata uang di sini. Di sini juga ada jam. Jadi kita mau mengarahkan anak-anak, kira-kira nih untuk anak SD ya. Jadi kita mau nah kalau misalnya bentuk jam 3 itu gimana ya anak-anak? Nah, misalnya gini jam 3. Jadi seperti ini bentuknya. Kalau misalnya kita mau lihat jam 3:20, kira-kira gimana bentuknya? Nah, jadi bentuknya seperti ini. 3:20. Gitu teman-teman. Terus game yang terakhir ini juga ada game domino. Nah teman-teman, jadi cukup sekian video dari saya. Semoga video tutorial ini sangat bermanfaat ya bagi kita semua untuk menarik minat belajar siswa dalam pembelajaran matematika. Nah, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.